僕の最強をもってあなたの最強を打ち破る。Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Animenai, membahas semua hal yang berkaitan dengan anime, mau itu novel, manga, dan mungkin karakter-karakternya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini Animenai akan membahas petualangan seorang lelaki bernama Kurogane Ikki di light novel Rakudai Kishi no Cavalry. Baiklah, langsung aja mari kita masuk ke pembahasannya. Rakudai Kishi no Cavalry Arc 7 Star Sword Art Festival atau Festival Seni Pedang 7 Bintang. Arc ini mencakup volume 4 sampai volume 9. Dalam video ini kita akan merangkum semua volume di arc ini yang dimana akan dimulai dari volume 4 terlebih dahulu. Baiklah, mari kita langsung aja ke pembahasan volume 4-nya. Cerita dimulai dengan tim Hagun yang dipimpin oleh Ikki Kurogane yang merupakan perwakilan dari Akademi Hagun sedang berlatih di camp pelatihan Akademi Kyomon untuk Festival Seni Pedang 7 Bintang yang akan datang. Akademi Hagun sebenarnya punya camp pelatihan sendiri, tapi karena camp pelatihan di Okutama itu dianggap terlalu berbahaya, pihak sekolah pun menyarankan untuk memakai camp pelatihan dari sekolah lain, dan itu adalah camp pelatihan dari Akademi Kyomon. Di camp pelatihan itu Stella melawan Toka Toudo dan Ikki melawan Hagure Sister, yang dengan mudah Ikki menangkan. Kemudian Kagami Kusakabe yang merupakan anggota klub surat kabar Hagun, dan Nagi Arisuin yang juga berada di camp pelatihan bertemu dengan Yagokoro yang merupakan anggota klub surat kabar Bukyoku, dan Komiyama yang adalah anggota klub surat kabar Donrou. Mereka bertukar informasi tentang perwakilan masing-masing sekolah. Yagokoro mengungkapkan bahwa kakak laki-laki Ikki yaitu Ouma Kurogane, telah memutuskan untuk bergabung dengan tim Bukyoku, meskipun Ouma tidak ingin berpartisipasi dalam festival sebelumnya. Ouma sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu blazer terkuat di Jepang. Diketahui bahwa Ouma Kurogane merupakan blazer dengan rank A. Setelah itu para wartawan kemudian lari untuk mewawancarai Mikoto Tsuruya yang berada di dekat mereka. Dia adalah seorang siswa dari Akademi Kyomon. Scan kemudian berpindah di mana Ikki dan Stella yang meninggalkan camp pelatihan dan kemudian pergi berjalan di kota. Dalam perjalanan mereka melihat ada seorang pria tiba-tiba menarik pistol dan siap untuk menembak seseorang di dekatnya. Namun, pria itu diserang oleh seorang anak laki-laki yang Ikki perhatikan. Anak laki-laki itu bereaksi pada tingkat yang tidak normal. Anak laki-laki itu terlihat tidak mampu mengalahkan pria bersenjata itu, karena lemah dan rapuh tapi memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan. Melihat itu memaksa Ikki untuk menyelamatkannya dan mengalahkan pria itu sendiri. Anak laki-laki itu kemudian mengatakan bahwa namanya adalah Amane Shinomiya dan bahwa dia adalah penggemar berat Ikki. Singkat cerita, Ikki, Stella, dan Amane kemudian pergi makan di restoran terdekat, di mana Amane menceritakan bagaimana dia memuja Ikki, dan sikapnya untuk tidak pernah menyerah. Amane juga mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam festival sebagai perwakilan dari Akademi Kyomon. Meskipun Amane sangat baik dan ramah, Ikki memiliki perasaan aneh darinya. Ikki merasakan sesuatu yang gelap tentang dirinya. Dan setelah Amane pergi, Ikki menghubungi Kagami dan memintanya untuk menyelidiki anak yang bernama Amane, dan peserta lain yang serupa dengan Amane di festival. Kemudian di tempat Kagami saat ini, setelah dia melakukan beberapa penelitian, Kagami menemukan bahwa ada perwakilan dari setiap sekolah, yang memiliki sesuatu yang berbeda atau aneh tentang mereka, dan mereka tidak pernah berpartisipasi sebelumnya. Tapi sebelum Kagami memberitahu tentang penemuannya kepada Ikki, dia diserang oleh Nagi, dan membuatnya pingsan. Nagi ditunjukkan menjadi salah satu siswa di daftar Kagami, dan terungkap bahwa Nagi atau yang kita kenal sebagai Alice dan semua orang yang ada di daftar Kagami, merupakan bagian dari organisasi rahasia yang bernama Akatsuki, yang bekerja di bawah Rebellion. Setelah membuat pingsan Kagami, Nagi lalu menghubungi Reisen Hiraga yang merupakan pemimpin Akatsuki, dan Wallenstein yang adalah salah satu member dari Rebellion. Dia mendapat instruksi untuk menyembunyikan Kagami sehingga penemuannya tidak dapat diketahui. Reisen Hiraga kemudian pergi untuk mempersiapkan serangan ke Akademi Hagun. Setelah itu, Nagi melanjutkan untuk berbicara dengan Shizuku Kurogane. Selama percakapan ini, Nagi menyadari bahwa Shizuku telah menjadi teman baik baginya, dan Nagi ingin melindunginya.
Kemudian saat tim Hagun dan OSIS kembali dari camp pelatihan, mereka melihat bahwa Akademi Hagun terbakar dan telah dihancurkan. Dan saat sebelum mereka bergegas masuk ke Akademi, Nagi menghentikan mereka dan Nagi memutuskan untuk melindungi semuanya. Nagi memberitahu semua orang tentang Akatsuki dan rencana mereka untuk menggunakan kemampuan bayangan milik Nagi yaitu Shadow Beam untuk melumpuhkan dan mengalahkan semua orang. Akan tetapi Nagi memutuskan bahwa dia akan berkhianat dan malah akan menggunakan kemampuannya kepada para anggota Akatsuki. Kemudian saat tim Hagun dan OSIS tiba di Akademi Hagun, mereka disambut oleh anggota Akatsuki. Anggota tersebut antara lain Rei Senhiraga, Amane Shinomiya, Sarah Bludelili, Rina Kazamatsuri, Yui Tatara, serta Ouma Kurogane yang belum menjadi anggota resmi. Dan saat anggota Akatsuki menyerang siswa Hagun, mereka dilumpuhkan oleh Shadow Beam milik Nagi. Melihat itu para siswa Hagun kemudian melumpuhkan anggota Akatsuki yang tidak bisa bergerak. Akan tetapi Iki menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, karena Nagi tiba-tiba ditusuk oleh beberapa pedang. Terungkap bahwa Amane telah meramalkan bahwa Nagi akan mengkhianati mereka, jadi mereka mengantisipasinya dengan menggunakan klon kayu untuk menggantikan anggota yang asli. Hiraga kemudian membawa Nagi ke markas mereka, sementara anggota Akatsuki lainnya menyerang siswa Hagun. Kemudian, melihat Nagi yang dibawa pergi oleh anggota Akatsuki, Shizuku dan Iki dengan cepat mengejarnya. Sementara itu Stella sedang menghadapi Ouma yang merupakan saudara dari Iki. Mereka saling membenturkan Noble Art mereka yaitu Katar Trio Salamandra dan Kusanagi milik Ouma, dengan Ouma agak kecewa dengan kekuatan Stella. OSIS kemudian turun tangan, memerintahkan tim Hagun untuk mundur, sementara mereka yang akan melawan Akatsuki. Stella dan Hagure, sister kemudian melarikan diri, sementara pertarungan terjadi antara OSIS Hagun dan Akatsuki. Kemudian, meskipun OSIS Hagun itu kuat, mereka dengan mudah dikalahkan oleh Akatsuki, dengan toka yang hanya mampu menggores Ouma. Anggota Akatsuki kemudian mengejar anggota tim Hagun lainnya. Scan kemudian berpindah saat Iki dan Shizuku tiba di markas Akademi Akatsuki. Mereka disambut oleh seorang wanita, berpakaian putih dan membawa dua pedang. Wanita ini adalah Edelweiss, pendekar pedang terkuat di dunia, yang ada di sana atas permintaan dari Rebellion, karena diketahui bahwa Edelweiss berhutang budi kepada pihak Rebellion. Kemudian Shizuku melanjutkan untuk mencari Nagi, sementara Iki yang akan menghadapi Edelweiss, akan tetapi Iki tahu bahwa dia kemungkinan besar akan dikalahkan. Singkat cerita Shizuku kemudian menemukan Nagi tetapi Shizuku dihadapkan oleh Wallenstein, yang berniat membunuh Shizuku. Shizuku awalnya bahkan tidak dapat memberikan perlawanan kepada Wallenstein karena kemampuan memanipulasi gesekannya, dan Shizuku hampir terbunuh olehnya. Namun, Shizuku berhasil bertahan hidup, dengan menggunakan seni mulia baru yaitu Aoiro Rine. Itu adalah kemampuan baru Shizuku yang memungkinkan Shizuku memanipulasi triliunan sel di dalam dirinya untuk mengubah dirinya menjadi air itu sendiri. Dengan demikian, dia dapat memperbaiki luka yang mengancam jiwa yang dialami dirinya sendiri sebelumnya dan bahkan memanipulasi udara di sekitarnya yang menyebabkan lawan tenggelam karena tanah yang berubah menjadi air. Shizuku kemudian berhasil mengalahkan Wallenstein dan membawa Nagi pergi. Kemudian Scan berpindah saat pertarungan antara Iki dan Edelweiss dimulai. Mengetahui lawannya sangatlah kuat, Iki dengan segera mengaktifkan itu Sura dan menyerang Edelweiss. Meskipun Iki menggunakan beragam keterampilan, Iki berhasil dikalahkan oleh Edelweiss, bahkan Iki hanya mampu memberikan satu luka kecil padanya. Meskipun demikian, Edelweiss agak terkesan dan memberi Iki rasa hormatnya. Edelweiss kemudian pergi, setelah melunasi hutangnya kepada Rebellion. Kemudian Scan berpindah lagi dan kali ini adalah saat anggota Akatsuki mengejar anggota lain dari tim Hagun. Mereka tiba-tiba dihentikan oleh Nenek Saikyo, yang baru saja tiba. Mengetahui mereka tidak akan bisa mengalahkan Nenek dengan mudah, Rei Senhiraga memerintahkan semua orang untuk mundur. Singkat cerita, setelah pertarungannya dengan Edelweiss, Iki terbangun di rumah sakit, dengan Kurono di sisinya. Kurono menjelaskan bahwa Akatsuki telah dibentuk oleh Bakuga Tsukikage yaitu Perdana Menteri Jepang dan mereka akan berpartisipasi dalam Festival Seni Pedang 7 Bintang. Dan karena bahaya yang dimiliki Akatsuki, perwakilan dari sekolah lain diizinkan untuk mengundurkan diri dari festival. Hagure Sister, Kanata Totokubara dan Nagi telah memutuskan untuk mundur dari festival, yang dimana diketahui bahwa Nagi memberikan keanggotaannya kepada Shizuku. Tim baru pun kemudian menuju ke festival, dengan pengecualian Stella,
yang akan berlatih terlebih dahulu dengan Nene. Baiklah teman-teman, itu adalah akhir dari volume 4, dan kita akan masuk ke volume 5. Cerita dimulai di mana setelah tiba di kota tempat festival diadakan, Ikki dan Shizuku berpartisipasi dalam pesta yang diadakan untuk para perwakilan. Mereka kembali bertemu dengan beberapa anggota Akatsuki, khususnya Sarah Brudelili, Yui Tatara dan Rina Kazamatsuri. Mereka juga bertemu dengan perwakilan lainnya, seperti Kuraudo Kurashiki dari Akademi Donrou, Kiriko Yakushi dari Akademi Rentei, Renji Kaga dari Akademi Rokusen dan perwakilan dari Akademi Bukioku yaitu Byakuya Jougasaki, Momiji Asagi dan Raja Pedang 7 Bintang saat ini, yaitu Yudai Moroboshi. Ikki juga mengetahui bahwa pertandingan pertamanya adalah melawan Yudai itu sendiri. Kemudian keesokan harinya, Ikki, Shizuku, dan Nagi diminta oleh Yudai Moroboshi untuk pergi makan malam di restoran keluarganya yaitu Ichiban Boshi. Ikki dan yang lain pun menerimanya dan memutuskan untuk pergi dengan Yudai. Di restoran, mereka juga bertemu dengan saudara perempuan Yudai yaitu Kumi Moroboshi. Di sana mereka juga bertemu dengan anggota klub surat kabar yaitu Yagokoro, dan petugas medis Yudai yaitu Kiriko Yakushi, yang juga merupakan peserta festival. Singkat cerita, saat rombongan akan meninggalkan restoran, Ikki dihadang oleh saudaranya yaitu Ouma Kurogane yang ingin mengalahkan Ikki, sehingga Stella tidak lagi peduli dengan orang lemah seperti Ikki. Karena Ouma ingin Stella menjadi lebih kuat sehingga Stella akan menjadi tantangan baginya. Ouma hampir mengalahkan Ikki, tetapi pertarungan ditengahi oleh Yudai, yang berakhir dengan hancurnya seni mulia milik Ouma, karena kemampuan dari Yudai. Ouma kemudian melarikan diri karena tidak ingin melawan Yudai. Kemudian keesokan harinya, pertandingan antara Ikki dan Yudai akhirnya dimulai. Kedua petarung menunjukkan keterampilan hebat dalam seni bela diri, mereka mampu menandingi satu sama lain pukulan demi pukulan. Meskipun Yudai mulai mendapatkan keuntungan dengan merusak perangkat Ikki, tapi Ikki berhasil membalikkan keadaan. Dan ketika Ikki mengingat ilmu pedang Edelweiss, yang Ikki salin selama pertarungannya dengan Edelweiss sebelumnya, Ikki pun mampu memojokkan Yudai. Kemudian meskipun Yudai yang telah mendapatkan dorongan dari adiknya sendiri yaitu Kumi Moroboshi, pada akhirnya Yudai masih kalah dan membuat Ikki maju ke putaran kedua festival. Setelah itu Stella juga akhirnya tiba di festival, dia terlambat karena pelatihannya dengan Nene. Masuk ke volume 6, di mana memperlihatkan Stella yang terlambat untuk pertandingannya sendiri. Pihak penyelenggara memutuskan atas dasar saran dari Stella sendiri, yang dimana Stella akan menghadapi semua peserta Blok B, termasuk di dalamnya yaitu, Mikoto Tsuruya, Yui Tatara, Rina Kazamatsuri dan Rei Senhiraga, ditambah Maid Rina Kazamatsuri yaitu, Charlotte Corday. Kemudian pertandingan pun dimulai. Berkat pelatihannya dengan Nene, Stella telah memperoleh kekuatan yang jauh lebih besar, sehingga Stella mampu dengan mudah mengalahkan semua lawannya. Di sini juga terungkap bahwa Rei Senhiraga hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh dalang terkuat di Rebellion yaitu Orgaule, dan dengan terbongkarnya identitas Rei Senhiraga mengakibatkan dia didiskualifikasi dari festival. Yui Tatara dan Rina Kazamatsuri juga mundur dari festival, karena cedera yang mereka terima dalam pertandingan itu. Kemudian Mikoto Tsuruya yang merupakan lawan Stella yang sebenarnya, tersingkir dari festival karena kalah dari Stella. Ini membuat Stella tidak memiliki pertandingan hingga semifinal karena semua peserta Blok B sudah dia kalahkan. Kemudian setelah pertandingan Stella berakhir, Ikki, Shizuku, Nagi, dan Kiriko bertemu dengan Amane, dan mengetahui kemampuan Amane yang sebenarnya yaitu kemampuan yang dapat mewujudkan semua hal yang diinginkan menjadi kenyataan. Amane menggunakan kemampuannya tersebut untuk membuat Kiriko Yakushi mengundurkan diri dari festival. Amane juga berkata bagaimana dia ingin melihat Ikki bertarung dengan sia-sia melawan takdir itu sendiri, karena itu adalah bagian dari Ikki yang paling dia kagumi. Pertemuan ini membuat Ikki khawatir, kemudian Ikki pun mencoba mencari cara untuk melawan kemampuan jahat Amane tersebut. Ikki dan Nagi juga bertemu dengan lawan Ikki berikutnya yaitu, Byakuya Jougasaki sesampainya mereka di pemandian. Singkat cerita setelah pertemuan dengan Byakuya, Ikki dan Stella sedang berbicara di kamar Ikki, dengan interaksi mereka yang semakin dekat. Namun mereka terganggu oleh kedatangan Sarah Brudelili. Sarah ingin menjadikan Ikki sebagai model telanjangnya, yang membuat Stella marah.
Namun, setelah Sarah berjanji untuk menggambar lukisan Stella dan Ikki sebagai pengantin, Stella mulai mengejar Ikki. Ikki berhasil melarikan diri dan sampai di kamar saudaranya yaitu Ouma Kurogane. Di sana Ikki dan Ouma secara singkat membahas alasan Ouma bergabung dengan Akatsuki, sebelum mereka tidur. Kemudian di hari berikutnya, diumumkan bahwa karena Stella telah mengalahkan seluruh peserta Blok B, pertandingan babak kedua dan perempat final akan diadakan di hari yang sama. Hal ini sontak membuat Ikki dirugikan, karena Ikki harus bertanding 2 kali di hari yang sama jika menang melawan Byakuya. Kemudian sebelum pertandingannya, Ikki bertemu Kuraudo Kurashiki di ruang tunggu. Di sini Kuraudo menyuruh Ikki untuk tidak kalah sebelum melawannya. Akan tetapi, sebelum pertandingannya melawan Ikki, Kuraudo malah kalah saat melawan Sarah Blue Lily. Meskipun Kuraudo memiliki perangkat baru, dan telah mempelajari kemampuan baru yaitu Teni Muhu, Kuraudo tetap saja kalah dari Sarah, yang dimana diketahui kemampuan dari Sarah Blue Lily ini adalah Color of Magic atau Art of Magic yang memungkinkan Sarah mewujudkan lukisannya menjadi hidup. Diketahui di sini, ternyata Sarah menciptakan salinan Ikki Kurogane untuk mengalahkan Kuraudo. Dan juga bahwa semua salinan Ikki yang dibuat oleh Sarah, semuanya dapat menggunakan Itusura. Jadi dapat kita bayangkan, satu Ikki dengan mode Itusura aja sudah dapat mengalahkan Blazer sekelas Raikiri. Apalagi ada beberapa Ikki dengan mode Itusuranya. Kemudian, setelah pertandingan Kuraudo dan Sarah, tibalah waktunya untuk pertandingan Ikki melawan Byakuya. Tapi sebelum pertandingan Ikki dan Byakuya, Byakuya sempat berbicara dengan Yudai. Byakuya mengatakan bahwa Ikki perlu menggunakan Itusura dan Itu Rasetsu saat pertandingan perempat final mereka baru dimulai. Karena jika Ikki tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Byakuya terlebih dahulu dengan Itusura dan Itu Rasetsu, maka Byakuya akan dapat mengalahkan Ikki dalam 23 langkah. Namun, ternyata Ikki yang telah menyadari kemampuan dari Byakuya tersebut, sehingga pada saat tanda dimulainya pertandingan mereka, Ikki dengan sigap langsung memaksakan dirinya untuk menggunakan Itu Rasetsu, dan dengan cepat mengalahkan Byakuya Jougasaki dalam waktu 0,8 detik. Kemudian masuk ke volume 7, di mana, setelah pertarungan Ikki selesai, dilanjutkan dengan pertarungan antara Shizuku melawan Momiji Asagi, yang dimenangkan oleh Shizuku. Terlihat setelah pertarungannya dengan Byakuya, Ikki sedang beristirahat di ruang medis, sementara Sarah merayap di atasnya. Stella yang melihat itu mencoba menghentikan Sarah dan memutuskan untuk membantu Ikki. Ikki juga terbangun karena semua keributan yang terjadi. Di sela-sela keributan Stella dan Sarah, tiba-tiba mereka semua kaget setelah tali celemek Sarah putus. Setelah kejadian itu mereka memutuskan untuk pergi ke kota untuk berbelanja pakaian baru untuk Sarah. Tapi sebelum pergi Ikki juga sempat bertemu ayahnya yaitu Itsuki, yang mengatakan bahwa ayahnya siap untuk memutuskan hubungan Ikki dengan keluarga Kurogane, jika Ikki mau. Tapi di sini Ikki mencoba bersikap dewasa dan memaafkan ayahnya dan mereka pun mengobrol layaknya ayah dan anak. Setelah itu, kemudian Ikki, Stella, Sarah, Shizuku, dan Nagi pergi berbelanja, membeli baju baru untuk Sarah. Sarah juga mengatakan bahwa dia bergabung dengan Akatsuki karena dia berhutang budi pada Rebellion, karena mereka menyembuhkan penyakitnya. Secara pribadi, Sarah juga memberitahu Ikki bahwa Sarah belajar mencintai seni setelah ayahnya meninggal, dan Sarah ingin menyelesaikan lukisannya. Mendengar itu Ikki kemudian membuat kesepakatan dengan Sarah, yang dimana jika Sarah memenangkan perempat final melawan Ikki, maka Ikki akan menjadi model telanjangnya. Kemudian tepat sebelum pertandingan Ikki dengan Sarah, Itsuki yaitu ayah Ikki datang menemui Ikki lagi, dan menanyakan tentang keputusan Ikki sebelumnya. Namun Ikki, setelah mendengar tentang kisah sedih antara Sarah dan ayahnya, Ikki memutuskan bahwa dia akan tetap tinggal di keluarga Kurogane, karena tidak peduli apa hubungannya dengan ayahnya yaitu Itsuki Kurogane. Ikki tetaplah seorang Kurogane. Ikki juga memikirkan bagaimana ayahnya yaitu Itsuki dibentuk oleh ayahnya sendiri yang merupakan kakek dari Ikki yaitu Genma Kurogane. Kemudian setelah mendengar tanggapan Ikki, Itsuki mengatakan bahwa Ikki telah menjadi terkenal. Setelah itu pertandingan antara Ikki melawan Sarah pun dimulai. Dalam pertandingan perempat final, antara Ikki dan Sarah, Sarah menciptakan salinan Edelweiss yang memiliki kekuatan yang sama persis dengan yang asli. Akan tetapi Ikki berhasil mengalahkan salinan Edelweiss itu. Karena walaupun memiliki kekuatan fisik yang sama dengan yang asli, tetap saja Edelweiss yang itu hanyalah sebuah gambar dan tidak memiliki kecerdasan seperti Edelweiss yang asli.
Tapi tidak sampai di situ saja, sepertinya Sarah tidak ingin menyerah pada mimpinya untuk menjadikan Ikki model telanjangnya. Sarah tidak mau kalah dan membuat salinan Ikki itu sendiri dan seorang prajurit gladiator bernama Mario Rosso. Akan tetapi semua usaha dari Sarah menjadi sia-sia. Karena seperti salinan Edelweiss sebelumnya, salinan Ikki yang Sarah buat itu juga hanyalah sebuah gambar yang tidak berotak. Dan benar saja, Ikki dengan mudah mengalahkan Sarah, dan semua salinannya itu. Kemudian setelah pertandingan Ikki dan Sarah selesai, yang selanjutnya seharusnya menjadi pertandingan Shizuku dan Amane, tapi tak satu pun dari para petarung yang memasuki arena. Sebuah monitor kemudian menyala, dan menunjukkan Shizuku ditusuk oleh beberapa pedang, milik Amane. Kemudian cerita dari volume 7 berakhir dan dilanjutkan ke volume 8 yang melanjutkan kejadian di mana Shizuku yang terlihat di monitor tertusuk dengan beberapa pedang milik Amane Shinomiya. Terungkap bahwa sebelumnya Shizuku dan Nagi telah berencana untuk menyerang Amane, sebelum dimulainya pertandingan untuk membuat Amane terluka parah, supaya Amane tidak bisa melawan Ikki di semifinal. Namun, ternyata semua rencana mereka di luar ekspektasi mereka. Karena seni mulia Amane, yaitu Nameless Glory, terlalu kuat untuk mereka. Amane kemudian membuat Nagi pingsan dan menusuk Shizuku dengan beberapa pedang. Dan saat monitor mulai menyiarkan semua yang terjadi di ruang tunggu, Amane mulai mengungkapkan kepada semua orang, tentang cinta mendalam Shizuku untuk Ikki dan Amane di sini mempermalukan Shizuku di depan semua orang. Melihat itu Stella kemudian bergegas pergi untuk menyelamatkan Shizuku dan menghentikan Amane. Di sini Stella berhasil menghentikan tindakan Amane. Dan setelah kejadian itu, Shizuku kemudian didiskualifikasi karena menyerang Amane di luar pertandingan. Dengan kejadian itu membuat Amane otomatis maju ke semifinal di mana dia akan menantang Ikki. Dan Stella juga yang akan menghadapi Ouma Kurogane di pertandingan semifinalnya. Kemudian sebelum pertandingan Ikki dan Amane, Bakuga Tsukikage datang menemui Ikki. Di sini Tsukikage mengungkapkan kepada Ikki tentang masa lalu dan identitas sejati dari Amane Shinomiya. Tsukikage ingin Ikki menggunakan informasi ini untuk memprovokasi Amane. Terungkap bahwa Tsukikage melakukan ini agar Amane tidak menyerah dan serius melawan Ikki karena Amane adalah fans Ikki. Setelah itu, pertandingan semifinal pertama yaitu antara Stella dan Ouma kemudian dimulai. Dalam pertandingan mereka itu, awalnya, Ouma memiliki keunggulan, lebih kuat dan lebih cepat dari Stella. Dan di sela-sela pertarungan, diketahui bahwa, Ouma sedikit bercerita kepada Stella bagaimana dia menghadapi pemimpin rebellion yaitu, Tyrant, dan hampir terbunuh olehnya. Dan Ouma menyadari betapa lemahnya dia, dan setelah itu, Ouma berusaha keras untuk mencapai evolusi, yang akan memberinya lebih banyak kekuatan. Dengan kata lain, Ouma berharap banyak dalam pertarungannya dengan Stella. Akan tetapi, Stella tidak peduli dengan perkataan Ouma dan hanya fokus untuk bertarung dan menolak untuk kalah. Stella kemudian mengaktifkan seni mulia barunya yaitu, Roh Naga, yang memberi Stella kekuatan yang sangat besar. Dan dengan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan kecepatan, Stella menguasai pertandingannya dengan Ouma, dan kemudian mengalahkan Ouma. Setelah pertandingan antara Stella dan Ouma selesai, selanjutnya, adalah pertarungan Ikki melawan Amane. Dan seperti yang direncanakan Tsukikage, Ikki memprovokasi Amane, dan membuat Amane marah serta membuat Amane menjadi serius untuk melawan Ikki. Diketahui bahwa, Ikki berhasil mengatasi seni mulia Amane yaitu, Nameless Glory. Yang dimana diketahui bahwa, Amane menggunakan Nameless Glory untuk membuat setiap gerakan yang dilakukan Ikki menjadi suatu kesalahan. Akan tetapi, Ikki terus maju menyerang Amane dengan skill berpedangnya dan memperbaiki setiap kesalahan dalam gerakannya. Kemudian setelah beberapa serangan, terlihat Amane terluka parah dan tidak bisa melanjutkan. Hal itu memicu kemarahannya, dan Amane kemudian memutuskan untuk mengubah nasibnya di sini. Terlihat Amane mengeluarkan aura yang gelap yang memenuhi tubuh dan keinginannya. Hal itu dipicu oleh kebencian Amane terhadap Ikki. Terlihat di sini bahwa aura gelap Amane itu dapat menelan semua yang disentuhnya. Namun, Ikki masih mampu mengalahkan Amane tetapi Ikki terluka parah oleh aura gelap tersebut. Untungnya, Ikki disembuhkan oleh Ksatria Putih yaitu, Kiriko Yakushi. Di sini diketahui bahwa Kiriko hanya berpura-pura terkena kemampuan Amane sebelumnya dan mengundurkan diri dari festival karena Kiriko lebih memilih menggunakan kemampuannya untuk menjadi seorang dokter daripada menjadi seorang ksatria.
Dan diketahui juga bahwa, ternyata Kiriko Yakushi adalah seorang blazer rank A dan bersamaan dengan hasil ini. Maka, Iki dan Stella menjadi satu-satunya petarung yang tersisa, yang kemudian akan saling berhadapan di final Festival Seni Pedang 7 Bintang. Kemudian cerita berlanjut di volume 9, yang dimana menunjukkan pada hari final Festival Seni Pedang 7 Bintang, banyak orang yang tertarik untuk datang menonton pertandingan final antara Iki melawan Stella, termasuk OSIS Akademi Hagun dan bahkan pendekar pedang terkuat di dunia yaitu Edelweiss. Diketahui bahwa Edelweiss bertemu dengan Bakuga Tsukikage. Mereka berbincang tentang rencana Tsukikage yang gagal karena kehilangan Akatsuki. Dan terlihat ada juga blazer terkenal lainnya yang berniat menonton final antara Iki dan Stella, termasuk orang yang memakai armor hitam, seorang gadis Cina dalam perban dan agen dari Union. Scan kemudian berpindah di mana Iki sedang berlatih untuk pertandingan melawan Stella. Iki berlatih dengan melawan banyak siswa lainnya, termasuk Nagi, Byakuya Jougasaki, Momiji Asagi, Renji Kaga, dan Hagure Sister. Iki juga memiliki pertandingan ulang melawan Toka Toudo. Diketahui di sini bahwa Toka menggunakan seni mulia baru yang disebut Inazuma, yang dimana seni mulianya itu dapat meningkatkan kecepatan ayunan pedang Toka, akan tetapi Toka tetap dapat dikalahkan oleh Iki. Setelah itu Iki juga memiliki pertandingan ulang melawan lawannya di putaran pertama yaitu Yudai Moroboshi, yang dimana dalam menghadapi Iki, Yudai menampilkan serangan yang lebih cepat karena telah mengetahui tentang teknik Iki. Akan tetapi Iki berhasil mengalahkan Yudai, dengan menggunakan kontrol tubuhnya yang sempurna untuk memfokuskan seluruh tubuhnya untuk menangkis serangan Yudai dan mengalahkannya. Kemudian setelah mengalahkan Yudai, tiba-tiba muncul satu lagi lawan yang harus dihadapi Iki yaitu saudaranya sendiri, Ouma Kurogane. Diketahui bahwa Ouma datang atas permintaan Iki. Kemudian dalam pertarungan mereka, Ouma memiliki keunggulan melawan Iki, karena kekuatan dan daya tahannya yang mengerikan yang jauh melebihi Iki yang mampu memojokkan Iki. Akan tetapi, Iki mampu bersaing dengan Ouma, dan bahkan Iki dapat memojokkan Ouma dengan teknik pedang rahasia ketiganya yang baru yaitu Madoka. Diketahui di sini bahwa kemampuan Iki yang dia beri nama Madoka ini, dapat memantulkan kekuatan serangan dari Ouma. Kemudian, Ouma yang dikejutkan oleh keterampilan dan tekad Iki, bertanya-tanya apakah Iki sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi. Setelah itu, Ouma kemudian melepaskan kekuatannya dan siap menghadapi Iki. Dan pada akhirnya Iki menang dengan mengeluarkan Ouma dari arena. Ouma merasa tidak puas dan bertanya apakah Iki senang dengan kemenangan seperti ini. Tapi Iki menjawab bahwa dia akan menggunakan segala cara untuk menang dalam suatu pertarungan. Kemudian setelah melakukan banyak latih tanding dengan siswa lainnya, tiba waktunya untuk final Festival Seni Pedang 7 Bintang. Singkat cerita pertandingan final pun dimulai di mana Iki dan Stella saling berhadapan di final, dengan teman-teman mereka dan peserta lain menonton pertandingan. Ada juga tokoh penting lain yang menyaksikan pertandingan mereka, termasuk Edelweiss. Baik Iki dan Stella menampilkan berbagai teknik, dengan Stella yang memiliki kekuatan yang luar biasa dengan roh naganya, sementara Iki yang menggunakan lebih banyak serangan tidak langsung. Meskipun keduanya sangat terampil, Stella akhirnya mulai mendapatkan keuntungan. Melihat pertandingan Iki dan Stella, Edelweiss menjelaskan alasan dibalik kekuatan Stella adalah nasibnya yang sangat hebat. Edelweiss menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki nasib tertentu, dan mereka yang memiliki nasib lebih besar memiliki kekuatan lebih dari mereka yang memiliki nasib lebih rendah. Namun, di sisi lain Iki yang sedang terpojok menolak untuk menyerah dan memutuskan rantai takdir yang mengikatnya dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Singkat cerita Iki pun berhasil mengalahkan Stella, dengan teknik improvisasi yang disebut Oikage, yaitu teknik Iki yang menyerang Stella begitu cepat, bahkan bayangan Iki tidak bisa mengikuti gerakannya sendiri. Dan dengan kemampuannya ini menjadikan Iki pemenang Festival Seni Pedang 7 Bintang. Kemudian setelah pertandingan yang melelahkan, baik Iki dan Stella sedang beristirahat di kamar rumah sakit. Meskipun sebelumnya Iki menentangnya, tapi kali ini Iki setuju untuk berhubungan seks dengan Stella. Hal itu dikarenakan Iki yang sudah semakin mencintai Stella. Keesokan harinya, Shizuku dan Nagi memasuki kamar mereka dan memperhatikan apa yang telah mereka lakukan semalam, yang mendorong Shizuku untuk menyerang Stella dengan marah. Setelah itu, Stella dan Iki kemudian mendiskusikan bagaimana mereka harus pergi ke Vermilion untuk bertemu keluarga Stella. Pertemuan yang akan datang ini membuat Iki sangat gugup meskipun Stella telah memberinya dorongan.
Dan Iki pun kini telah dinobatkan sebagai Raja Pedang 7 Bintang. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka, dan dislike aja kalau enggak suka, enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.